Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mukimuddin, NIM 2113100008, Fakultas FUDA, jurusan Akidah Filsafat, kelas AFIA. Yang terhormat dosen pengampu Dr. Ivan Gufron Ahmad Gufron, MPhil. Saya akan membahas seputar Imam Al-Ghazali. Biografi Imam Al-Ghazali. Abu Hamid Al-Ghazali dilahirkan pada pertengahan abad ke-5 Hijriah, bertepatan dengan tahun 450 Masehi di Tehus, sebuah kota di Khurasan. Tidak lama setelah kelahirannya, ayahnya meninggal dunia. Pada masa kecil, Al-Ghazali hidup dalam kemiskinan, tetapi ia mendapat bimbingan seorang sufi yang kelak memasukkannya ke satu sekolah penampungan anak-anak tak mampu. Di Tus, Al-Ghazali belajar berbagai ilmu pengetahuan. Setelah itu ia pergi ke Jurjan, kemudian ke Naisabur. Pada saat Imam Haramain, cahaya agama, Al-Juwaini menjabat sebagai kepala madrasah Nizamiyah. Di bawah asuhan Al-Juwaini ini, Al-Ghazali mempelajari ilmu fikih, usul, mantik, dan kalam, hingga kematian memisahkan keduanya. Ketika Al-Juwaini meninggal dunia pada tahun 478 Hijriah, Al-Ghazali keluar dari Naisabur menuju ke Muaskar, dan ia menetap di sana sampai diangkat menjadi tenaga pengajar di Madrasah Nizamiyah di Baghdad. Pada tahun 484 Hijriah, di tempat ini Al-Ghazali mencapai puncak prestisius dalam karir keilmuannya, sehingga kuliahnya dihadiri oleh 300 ulama terkemuka. Karena Imam Al-Ghazali pada masanya ilmunya sangat luas dan intelektualnya sangat berkompetensi, berkualitas. Dan ajaran-ajaran yang dibawakan, yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali yang sering kali kita dengar, yaitu adalah Imam Al-Ghazali itu kan dibantah oleh Ibnu Rus yang karangannya Tahafut at-Tahafut, yang mana pembantahan kerancuan Imam Al-Ghazali. Kan Al-Tahafut al-Falasifah itu ialah kerancuan para filosof, sehingga timbul lagi polemik yang menciptakan being monumental. Karya paling monumentalnya adalah Sang Hujatul Islam, yaitu Imam Al-Ghazali, yang secara terbuka menyerang legitimasi dan bahasa seputar logosentrisme, yang mana kita tahu berkaitan dengan wujud, being. Kontroversi mengemuka karena Al-Ghazali secara argumentatif menyerang rasionalisme tulen. Maka dari inilah timbul kerancuan filosof, yang mana Imam Al-Ghazali itu adalah membantah para filosof dunia, para filosof Arab, para filosof timur, para filosof orientalis seperti Karl Marx, Immanuel Kant, John Locke, itu seperti itu. Dan kemudian juga Ibnu Rus juga tidak ketinggalan dalam persoalan ini. Maka Ibnu Rus mengarang dalam kitabnya itu, menulis pembelaan paling brilian yang terhadap filsafat dalam Tahafut at-Tahafut, yang kemudian menimbulkan polemik hebat antara filsafat dan agama Islam. Polemik inilah yang membawa berkah bagi umat Islam dan para pemikir dunia, karena berdampak positif, yakni mampu merangsang setiap generasi memikirkan Tuhan, manusia, alam semesta, dan hari akhir secara mendalam. Di sini kita bisa menyimpulkan bahwa filsafat Islam, filsafat klasik, filsafat orientalis, filsafat sekuler ini adalah yang dibantah oleh Imam Al-Ghazali, kemudian dibantah lagi oleh Ibnu Rus. Yang manakala keilmuan Imam Al-Ghazali dan Ibnu Rus ini ialah sangat mendunia, bahkan menjadi rujukan seluruh umat Islam. Siapa yang tak kenal kepada Imam Al-Ghazali, yang sekarang kitabnya terkenal, monumental, bahkan di kalangan salafi, di kalangan ulama, para habib, para kiai juga diaji kitabnya, itu adalah Ihya Ulumuddin.
Disinilah kita tahu bahwa Imam Al-Ghazali ini adalah bukanlah seorang ilmuwan yang kaleng-kaleng. Maka di sini kita tahu bahwa Imam Al-Ghazali adalah seorang ilmuwan yang sangat cerdik, cerdas, cemerlang. Patut kita contoh, patut kita menjadi figur bahwa Imam Al-Ghazali ini adalah seorang filsuf, seorang ilmu mantik, seorang ilmu tauhid, seorang ilmu fikih. Maka keilmuannya itu sangat berarti untuk kita dan membawa perubahan setiap generasi ke generasi. Ini adalah bukti bahwa perkembangan dunia adalah berkat Imam Al-Ghazali. Kemudian ada Ibnu Rus yang membahas tahaput at-tahaput sehingga perkembangan dunia menjadi maju. Alhamdulillah. Sehingga kita tahu bahwa Imam Al-Ghazali adalah tokoh dari Islam, tokoh dari filsafat klasik. Imam Al-Ghazali dan Ibnu Rus ini sangat keilmuannya mendunia. Patut kita tiru, patut kita contoh, patut kita cermin karena keilmuannya. Wah, ini diaduk. Mungkin itulah sepintas pembahasan Imam Al-Ghazali secara rincinya, sepintas lah, sekilas itu. Kemudian mungkin itu saja pembahasan Imam Al-Ghazali sekelumit ya. Karena kalau kita membahas Imam Al-Ghazali pembahasannya tidak terlalu melebar gitu ya. Mungkin itu sekelumit saja. Baik, terima kasih untuk pembahasan Imam Al-Ghazali. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.